Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kalau kita melihat diskusi tentang Islam di negara kita, tentu berbeda dengan diskusi negara Islam di negara-negara barat. Sangat berbeda sekali kalau kita perhatikan bagaimana sopan santun dan nalar ilmiah yang dibangun. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, baik di kalangan umat Islam sendiri yang tidak pro terhadap Islam, dan di kalangan orang-orang luar Islam yang juga tidak pro terhadap Islam. Bahkan mereka menjadi satu kesatuan bersekongkol untuk menggusur Islam dari pemikiran-pemikiran umat Islam yang ada di Indonesia. Tentu berbeda dengan debat yang satu ini. Bagaimana mereka berdebat, yaitu menunjukkan eksistensi mereka yang sesungguhnya sebagai seorang muslim menghadapi yaitu cara berpikir barat terhadap Islam yang ingin memojokkan Islam, terutama dari kalangan sekuler. Nalar yang dibangun dalam diskusi ini adalah betul-betul didasarkan pada nalar ilmiah, akademisi, sehingga tidak dimungkinkan terjadi upaya-upaya menggeser nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Kalau dari pihak-pihak lawan sudah jelas yang namanya orang di luar Islam berkeinginan besar untuk menolak Islam dengan susah payah. Kalaupun ada orang di luar Islam memuji-muji Islam, itu sudah barang tentu adalah muslim yang sudah adalah sosok yang sungguh ilmiah di dalam memberikan pengetahuan tentang Islam. Dalam debat legendaris ini yang terjadi di wilayah Universitas Oxford di Inggris, yaitu yang terjadi sudah cukup lama, yaitu sekitar 2013 ya. Tetapi ini bisa ditonton begitu ilmiahnya, bagaimana cara berpikir mereka, berdiskusinya mereka, bisa kita ikuti ya, runtunnya dan cara berpikirnya, yang ternyata memberikan kesan tersendiri bahwa mereka yang benar-benar beragama Islam itu mereka yang cenderung membela agamanya. Tetapi kalau ada umat Islam, ada sosok Islam tidak mau membela Islam, kemudian melecehkan Islam, merendahkan Islam, dipastikan dia bukan orang Islam, hanya saja berkedok Islam. Nah, kita lihat diskusi mereka ini, diskusi yang sangat luar biasa dilakukan di salah satu aula di Universitas Oxford Inggris. Nah, silakan yuk kita dengar bersama. Madrid, Mumbai, Mali, Bali, Northern Nigeria, Sudan, Afghanistan, Saudi Arabia, Iran, Yemen, Pakistan. Let me have a look at Saudi Arabia. Saudi Arabia is the birthplace of Islam, the custodian of its holy sites. In Saudi Arabia, a woman is not allowed to drive. She is not allowed to leave the house without a mahram. Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, good evening. Assalamu alaikum. Lovely to see you all here tonight. We are having a very entertaining night, are we not, with some very interesting things being said. From the other side of the house tonight, let me begin by saying, as a Muslim, as a representative of Islam, I would consider myself an ambassador for Islam, a believer in Islam, a follower of Islam and its Prophet. So, in that capacity, let me begin by apologizing to Anne-Marie for the Bali bombings. I apologize for the role of my religion and me and my people, for the killing of Theo van Gogh, for 7/7. Yes, that was all of us. That was Islam, that was Muslims, that was the Quran. I mean, astonishing claims to make in the very first speech on a day like today, where the Conservative Prime Minister of the United Kingdom is having to come out and point out that these kind of views are anathema. And I believe you're trying to stand for the Labour Party to become an MP in Brighton.
If you do and you make these comments, I'm guessing you'll have the whip withdrawn from you, but then again, UKIP's on the rise, they'll take you, the BNP, they might have something to say about your This views. is what Mehdi Hassan always does. By the way, You just on a always do. factual point, since we heard a lot about the second speaker, about how backward we Muslims all are, on a factual point, you said that Islam was born in Saudi Arabia. Islam was born in 610 AD. Saudi Arabia was born in 1932 AD. So you were only 1,322 years off. Not bad? Not bad start there. Talking of maths, by the way, a man named Al-Khawarizmi was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. He's the guy who came up with not just algebra, but algorithms. Without algorithms, you wouldn't have laptops. Without laptops, Daniel Johnson tonight wouldn't have been able to print out his speech in which he came to berate us Muslims for holding back the advance and intellectual achievements of the West, which all happened without any contribution from anyone else other than the Judeo-Christian people of Europe. In fact, Daniel David Levering, the author of the Pulitzer Prize-winning historian and author of The Golden Crucible, points out that there would be no Renaissance, there would be no Reformation in Europe without the role played by Ibn Sina and Ibn Rushd and some of the great Muslim theologians, philosophers, scientists in bringing Greek texts to Europe. Modern anti-Semitism in the Middle East was imported from, finish the sentence, Christian, Judeo-Christian Europe, where I believe some certainly bad things happened to the Jewish people. In fact, Tom Friedman, Jewish-American columnist in the New York Times, told me in this very chamber last week that he believed, had Muslims been running Europe in the 1940s, 6 million extra Jews would still be alive today. So I'm not going to take lessons in anti-Semitism from someone who's here to defend the Judeo-Christian values of a continent that murdered 6 million Jews. But I would say this, to address the gentleman's very valid point here, I'm not going to play that game. I don't actually believe that Christianity is a religion of violence and hate because of what the LRA does in Uganda or what Crusaders did to Jews and Muslims in Jerusalem when they took back the city in the 12th or 13th or whatever century it was. I believe that Christianity, like Islam, like pretty much every mainstream religion, is based on love and compassion and faith. I do follow a religion in which 113 out of the 114 chapters of the Quran begins by introducing the God of Islam as a God of mercy and compassion. I would not have it any other way. I don't follow a religion which introduces my God to me as a God of war, as some kind of Greek God of wrath, as a God of hate and injustice. Not at all. As Adam pointed out, you go through the Quran and you see the mercy and the love and the justice. And yes, you have verses that refer to warfare and violence. Of course it does. This is not a motion about pacifism. I'm not here to argue that Islam is a pacifistic faith. It is not. Islam allows military action, violence in certain limited contexts. And yes, a minority of Muslims do take it out of that context. But is it religious? We talked about Woolwich. Daniel and Anne-Marie have suggested that it's definitely religion that's behind all of this. Well, actually, what I find so amusing tonight is we're having a debate about Islam, and the opposition tonight have come forward. We have a graduate in law, a graduate in modern history, a graduate in chemistry, and you know, I admire all of their intellects and their abilities, but we don't have anyone who's actually an expert on Islam, a scholar of Islam, a historian of Islam, a speaker. Itu di antara salah satu debat yang terjadi pada tahun 2013 silam, meskipun sudah lama, tapi cukup menarik untuk bisa ditarik sebagai pelajaran. Ternyata dengan cara-cara diskusi dan menghidupkan kembali pola-pola lama, yaitu dengan cara-cara ilmiah, itu bisa menyelesaikan masalah daripada menutup diri. Dua agama yang saling berbeda pendapat antara Islam, Kristen dan juga mungkin Yahudi itu bisa selesai. Dan apalagi sekarang tidak sedikit dari orang-orang yang tadinya Kristen, yang tadinya Yahudi, mereka convert to Islam, yaitu menukar agamanya ke Islam. Dan itu tidak sedikit. Dunia semakin menantang kita untuk memahami Islam. Dan ternyata memang kehadiran Islam ini makin lama di negara-negara bukan Islam itu makin diserbu ya. Membanjiri Islam, mereka datang memeluk agama Islam, termasuk di Inggris, termasuk di Amerika. Bahkan di salah satu kota di Amerika itu ada satu mayoritas Islam, yang tentu bagi kita sekalian sebagai seorang Muslim patut bersyukur jika kemudian Muslim mayoritas di Indonesia ini terbelah dua,
yaitu antara Islam yang konsisten dengan Islamnya dan Islam yang liberal, yang menjual Islam demi sebuah harta kedudukan dan sebagainya, itu sebenarnya berangkat dari ketidakadilan diri sendiri. Kepada dirinya saja tidak bisa adil sebagai seorang agama, apalagi menghadapi orang lain. Dari sisi pengetahuan juga sangat lemah. Kita melihatlah seperti Ade Armando, ya, seperti Abu Janda itu, yang tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang ilmiah, tidak memiliki pengetahuan sama sekali ya dari sisi Islam. Dan kalau kita lihat dari debat-debat internasional tentang Islam, ya tidak ada apa-apanya orang-orang seperti itu. Itu hanya sebatas celoteh saja, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kita tidak perlu mendengarkan orang-orang seperti itu, tapi kita perlu memang merujuk kepada tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan universal tentang Islam, sebagaimana yang terjadi di Amerika, yang terjadi di Indonesia, ya, dari yang terjadi di Inggris dan sebagainya. Ada sampai Islam Korni, itu suatu perdebatan di Inggris yang disediakan memang oleh kerajaan Inggris itu bagi mereka yang ingin berdebat agama, ada lapangan luas dan sebagainya. Tetapi tidak pernah terjadi gesekan seperti di Indonesia. Di Indonesia ini sesama Islamnya saja sudah tidak jelas itu, saling cakar gitu ya. Ini antara orang luar Islam dan Islam, mereka galak-galak, tetapi ketika mereka berhadapan biasa berbicara agama gitu. Tidak sampai terjadi gondok-gondokan, tidak sampai mengerahkan massa. Kalau di Indonesia jangankan sampai agama dengan agama, paham dengan paham, aduh sudah saling tutup itu pengajiannya ya. Jadi pengajian ditutup gitu, pengajian tidak boleh. Bahkan kemarin saya lihat di WhatsApp itu ada sekelompok manusia yang tidak jelas itu di grup tersebut menamakan dirinya Aswaja, tapi kemudian memberikan informasi penyesatan kepada seluruh umat agar menolak pengajiannya Syafiq Basalama dan sebagainya. Ini sebenarnya makin menunjukkan kalau mereka itu bukan Islam yang kualitas, makin menunjukkan kalau mereka itu memang bukan yang Islam yang memiliki pengetahuan, tetapi orang-orang yang kerdil cara berpikirnya karena terpojok ketika diskusi, sehingga ada berbagai macam dilakukan pendataan seperti pesantren dan sebagainya yang dituduhkan kepada Wahabi, mencerminkan bahwa Islam di Indonesia ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Nah, karena kita itu kalau memang merasa sebagai seorang yang terdidik akademisi, maka yang perlu ditunjukkan adalah akademiknya itu, bukan kemudian yaitu memusuhi seperti terjadi di Inggris. Walaupun jelas itu benang merah antara Islam dan Kristen, tapi mereka bertemu dari kalangan profesor-profesor sekuler dan profesor Islam, tokoh-tokoh besar dari kalangan Islam. Itu keduanya tetap saja bersatu di dalam satu meja debat ya. Itu baru namanya hebat. Nah, kalau justru saling picu untuk menimbulkan kebencian, untuk melontarkan, itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya kerdil cara berpikirnya, bukan Muslim yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Menutup akses, apalagi kemudian mengumbar hawa nafsu, yaitu menyerukan perang terhadap paham yang berbeda. Jelas itu makin menyuratkan bahwa orang tersebut tidak paham tentang agama Islam. Dan ini saja dari saya. Coba kita lihat ya selanjutnya dari apa yang dikatakan oleh beliau ini. Instead, we have people coming here, putting forward these views, putting forward these sweeping opinions. I took your point. Here we are dealing with a 1400-year-old global religion, followed by 1.6 billion people in every corner of the world, a quarter of humanity, of all backgrounds, cultures, ethnicities. And yet the opposition tonight wants to generalize, stereotype, smear in order to desperately win this debate. And here's my question, if we're going to generalize and smear. If, okay, people say yesterday's bombers, and we've got to be careful, there's a trial going on, were yesterday's attackers, motivated by Islam? Big debate. I don't believe they were. Let's say they were. Let's say Faisal Shahzad, the Times Square bomber, was motivated by Islam. Let's assume, for sake of argument, that Richard Reeves, the shoe bomber, was motivated by Islam. If Islam is responsible for these killings, if Islam is what is motivating these people, and Islam is therefore not a religion of peace, a religion of war, then ask yourself this question: why aren't the rest of us doing it? Why is it such a tiny minority of Muslims are interpreting their religion in the way that the opposition claim they are? Let's assume there are 16,000 suicide bombers in the world. There aren't. Let's assume there are for the sake of argument.
That's 0.001% of the Muslim population globally. What about the other 99.99% of Muslims who the opposition tonight either ignore or smear? The reality is that the rest of us aren't blowing ourselves up tonight. The reality is that the opposition came here tonight not worried about the fact that me and Adam might pull open our jackets and blow ourselves up tonight because we're followers of a warlike warrior religion which wants to take over Europe and Daniel's university. The issue is this. Ladies and gentlemen, I urge you all not to fuel the arguments of the phobes and bigots. Don't legitimize their divisions. Don't legitimize their hate. Trust those Muslims who you know, who you've met. Itu menarik sekali ya. Jadi kalau ada orang membawa-bawa Islam, misalnya di Indonesia terjadi bom bunuh diri gitu, itu satu orang, taruhlah berapa orang lah, 10 orang ya. Dari umat Islam yang ada di Indonesia itu berapa jumlahnya, taruhlah dari 100% umat Islam yang itu baru 0,000,000% ya. Itu pun kalau kemudian dihitung dengan jumlahnya bom yang ada. Artinya ya orang yang segitu besarnya kemudian dikaitkan sebagai salah satu alat untuk menjelek-jelekkan Islam sudah nggak masuk akal. Nah, ketika orang di luar Islam misalnya itu berbuat pembunuhan dan sebagainya ya, seperti membunuh dengan menggunakan senjata, dengan siraman peluru yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa dulu itu di salah satu perguruan tinggi di Eropa. Tetapi mereka pelakunya tidak dihukum teroris, tapi sebagai sebuah kejahatan gitu. Tapi ketika yang melakukan itu beragama Islam, bagaimanapun jenisnya Islamnya dia gitu, lalu dikatakanlah dia bahwa teroris gitu. Nah, ini seperti katakan tadi, berarti kalau misalnya ada 1 juta orang yang melakukan satu orang teroris Islam, maka seluruhnya satu orang teroris dalam Islam, 1 juta orang Islam, kemudian yang melakukannya seorang teroris dalam Islam, itu artinya kemudian distempelkan kepada 1 juta orang semuanya itu adalah teroris. Ini cara berpikir mereka terhadap jongkok mereka terhadap Islam ini. Seharusnya mereka juga berpikir ketika ada satu kejahatan di Eropa itu yang dilakukan oleh pihak Kristen dengan menyiram peluru kepada mahasiswa, maka dia itu mewakili seluruh orang-orang Kristen di dunia itu. Kan begitu harusnya berpikirnya. Ini cara berpikir hebat. Ini dua kelompok ya. Ini saya tidak berbicara paham, yang satunya dari Sunni, satunya dari Syiah ini, karena memang mereka yang dihadapi adalah sama. Saya hanya berbicara di sini bahwa cara berpikir seorang muslim itu harusnya dibangun ya dalam sebuah wilayah, bahwa Islam itu memang agama yang membimbing kita menjadi seorang yang cerdas pandai. Bagaimana beliau ini sebagai seorang debater ya, ketika menyajikan argumen-argumen, suruh melihat berapa tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina, algoritma dan sebagainya, yang seandainya tidak ada mereka, tidak ada laptop di barat, tidak akan ada pesawat dan sebagainya. Artinya berhutang besarlah mereka terhadap Islam gitu. Nah, ini luar biasa, yang ini bisa membungkam seluruh tokoh-tokoh Islam membungkam seluruh tokoh-tokoh Kristen di Inggris. Ini terjadi pada tahun 2013. Tinggal kita bagaimana kita ini juga mempelajari berbagai macam sejarah, tidak hanya sekadar saling menghina di dalam Islam. Pelajarilah Islam untuk memperjuangkan Islam, bukan mempelajari Islam untuk saling menyalahkan sesama, yaitu umatnya gitu. Kalaupun ingin mendiskusikan sesama Islam, ya harus lapang dada dan saling nerimo. Jika harus berbeda, ya harus berbeda gitu. Itulah yang sesungguhnya yang harus lahir dan dibangun di dalam kehidupan bermasyarakat Islam. Ini saja barangkali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.